Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada hari ini dalam kuliah psikologi yang pertama. Tentu saya akan menjelaskan hari ini tentang pengertian psikologi. Pengertian psikologi ini tentu memiliki banyak dimensi. Saya akan mulai menjelaskan arti psikologi secara harfiah. Jadi setelah itu akan kita bahas pemikiran-pemikiran tentang jiwa. Baik saudara sekalian, psikologi berasal dari kata psyche yang berarti jiwa. Logos artinya ilmu. Jadi psikologi berarti ilmu jiwa. Karena itu saudara sekalian agak keliru kalau mengatakan bahwa ilmu psikologi, karena kata logi itu sudah menunjukkan berarti ilmu. Jadi saudara sekalian, psikologi berarti ilmu jiwa. Tapi dalam perkembangan selanjutnya banyak pendapat tentang jiwa ini. Kita bisa telusur pengertian-pengertian jiwa ini mulai dari Plato, Socrates, bahkan sampai ke Berkeley. Kemudian juga pada abad 18 pendapat dari Marshall Hall, ya, dan tentu banyak lagi pandangan yang lain. Pada kesempatan ini saya akan berupaya menjelaskan pengertian jiwa menurut Plato, yaitu salah satu filsuf Yunani, ya. Dan kemudian nanti akan saya jelaskan juga pendapat dari Aristoteles. Yang pertama mengenai Plato berpendapat bahwa jiwa ini adalah idea. Idea ini bukan semacam pikiran yang ada di dalam pikiran kita, ya, jadi bukan berarti pikiran. Idea yang dimaksud Plato ini adalah form, bentuk, ya. Idea bentuk yang abadi, jadi sifatnya abadi, kemudian juga tidak berubah-ubah. Nah, form atau idea ini yang dimaksudkan Plato sudah kita kenal pada masa pra-eksistensi. Jadi pra-eksistensi ini bagi Plato, kita pernah hidup dulu sebelum lahir ke dunia. Kita berada di dunia pra-eksistensi, yaitu dunia yang abadi, tetap, tidak berubah, dan sempurna. Karena itu, saudara sekalian, ketika kita lahir ke dunia, sebetulnya apa-apa yang kita kenal di dunia ini hanya pengenalan kembali mengenai hal-hal yang sudah kita alami di dunia pra-eksistensi. Jadi ini ada dua dunia jadinya, dunia pra-eksistensi, kemudian kita lahir dan mengada di dunia ini. Ini menjadi dasar bagaimana Plato menjelaskan tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan manusia yang kita peroleh di dunia ini, apa saja yang kita lihat, yang kita kenal, semua sebetulnya berasal dari pra-eksistensi tadi. Jadi jadi sebetulnya ini hanya pengingatan kembali, ya, pengingatan kembali. Jadi kalau saya ketemu Anda, sebetulnya saya pernah mengenal Anda di zaman pra-eksistensi.
kemudian saya mengenal Anda kembali dan mengingat ya. Jadi sebetulnya tidak ada pengetahuan baru ya, yang ada pengetahuan lama yang berupaya dikenal kembali. Jadi karena itu di dalam belajar pun menurut Plato saya tidak memberikan ilmu kepada Anda, tapi saya hanya bantu mengingatkan Anda mengenai apa-apa yang sudah Anda miliki. Nah, itu. Jadi ini ada satu catatan penting. Jadi memang bagi Plato, jiwa kita dulu pernah eksis di dunia idea, lalu jatuh ke dunia ini, sehingga kalaupun kita mengetahui sesuatu, sebenarnya itu karena kita mampu mengingat apa-apa yang dulu ada pada idea kita di dunia idea. Itu penjelasan dari Triyarkara. Jadi saudara sekalian, dengan demikian pemahaman tentang jiwa yang disampaikan oleh Plato, tapi ada juga karena ingatan saya sudah agak berkurang, seingat saya juga ada yang pernah mengatakan bahwa ketika satu bintang itu jatuh ke dunia ini, maka satu jiwa lahir. Dan jiwa menurut Plato adalah sesuatu yang terkurung di dalam tubuh kita ya. Jadi jiwa di dalam tubuh kita ini selalu ingin pulang ke dunia praeksistensi ya, ke asalnya. Karena itu terjadi benturan antara roh dan tubuh ya. Jiwa dan badan menjadi saling bersitegang. Jadi itu ada juga unsur psikologi semu ya. Jadi tapi itu seingat saya, hanya mengingat-ingat. Jadi sebenarnya ketika bintang jatuh, tubuh kita, jiwa kita masuk ke tubuh, kemudian ingin pulang tapi nggak bisa. Karena itu tubuh, badan, dan jiwa selalu saling bersitegang. Jiwa kita ingin selalu kembali pulang, saudara sekalian. Di dalam, karena itu mungkin ini asal muasal dari horoskop ya. Mungkin juga primbon Jawa ya, di mana dicari hari kalau Anda mau nikah tentu dicari tuh ya, waktu-waktu ketika Anda lahir ya. Tapi kita tidak sampai ke situ. Tapi sebagai catatan saja bahwa psikologi semu atau pseudoscience ini cukup diminati juga ya. Misalnya juga ilmu palmistry ya, ilmu baca telapak tangan ya, juga ilmu tentang telapak tangan, tarot ya. Tarot bagi saya itu masih tetap sebagai pseudoscience. Kemudian juga Feng Shui, tapi Feng Shui sudah saya dengar waktu itu sempat ketemu Pak Sarlito Wirawan Sarwono, seorang psikolog sosial. Dia sampaikan ke saya bahwa psikologi lingkungan sudah masuk ke dalam Feng Shui, sudah masuk ke dalam psikologi lingkungan. Itu beberapa catatan mengenai tentang psikologi semu. Berikutnya mungkin akan saya jelaskan nanti pendapat dari Aristoteles ya. Aristoteles ini punya pendapat yang agak berbeda dari Plato.
dia mengatakan bahwa jiwa itu adalah ingatan, ya. Jiwa adalah fungsi dari mengingat, sehingga kita perlu memperhatikan juga mengenai pendapat Aristoteles ini, ya. Jadi kalau soal mengingat ini tentu perlu saya berikan kuat beberapa pokok pikiran, ya. Mengenai ingatan ini sangat penting di dalam kehidupan kita, terutama kita bisa lihat pada orang-orang yang mengalami kecelakaan, di mana ketika sadar mereka tidak memiliki tangan misalnya, tapi di dalam ingatan mereka tangan masih ada. Ketika digerakkan tangannya nggak ada. Jadi ingatan ini merupakan fungsi yang sangat penting sekali dalam perilaku kita. Anda bisa bayangkan Anda masih ingat Anda punya tangan, tapi ketika digerakkan barangnya nggak ada. Seingat saya ini yang disebut sebagai shadow effect, ya, efek bayangan, ya. Itu mengenai ingatan, memori kita. Juga ketika Anda ketika Anda diputus misalnya, kalau Anda sering pegangan tangan, jalan berdua, ya, begitu putus, tangannya masih ada di dalam rekaman tangan Anda, ya. Itu disebut sebagai shadow effect. Begitu Anda pengen pegang, tangannya udah nggak ada, dan itu menyakitkan. Jadi saudara sekalian, shadow effect, hal-hal yang sifatnya traumatis, ya, atau hal-hal yang tidak nyaman, itu akan menimbulkan shadow effect yang luar biasa, ya. Karena apa? Ingatan itu tidaklah berdiri sendiri, saudara sekalian. Kenapa? Ketika saya memegang mouse ini, maka ini tercatat di dalam ingatan saya. Bahkan kursi atau tempat duduk Anda aja itu sebenarnya kecatat di dalam memori Anda. Sehingga kalau diganti sedikit kan nggak nyaman, ya. Anda, wah, itu sebetulnya ada hal-hal yang bertentangan dengan memori Anda, ya. Jadi kalau sering kita perhatikan kalau mahasiswa ke kampus ganti tempat duduk aja nggak nyaman, ya. Itu karena memorinya sudah berpola. Ketika ingatan ini berkaitan dengan, karena itu ingatan ini juga berkaitan dengan susunan saraf Anda, ya. Semua yang kita lihat, yang kita pegang, yang kita indrai berkaitan dengan saraf kita, dan semua berkaitan dengan memori kita. Kalau kita ulang, kita biasakan, maka lambat laun akan membentuk form, yaitu ingatan-ingatan yang lebih pada pembentukan keyakinan, ya. Jadi ingatan-ingatan ini kalau sudah terlalu Anda biasa melakukan sesuatu, di memori dia menjadi template, jadi ada template-nya, ya. Sehingga kalau ada sesuatu yang di luar template, jadi nggak nyaman, ya. Saya menyebutnya itu sebagai form atau bentuk. Jadi bukan lagi kebiasaan, ya. Jadi saudara sekalian, karena itu kita harus membentuk form atau ingatan-ingatan yang baik, ya. Sehingga memori kita lebih refresh, ya.
Jadi saudara sekalian, jadi apa yang dikemukakan Aristoteles ini bahwa jiwa adalah fungsi dari ingatan, ini menjadi catatan penting ya. Kemudian juga masalah ingatan ini kita lihat juga tidaklah sesederhana itu. Saya pertama kali membaca dalam buku, saya agak lupa ya, jadi kan ini kan psikologi seingat saya. Ada yang disebut sebagai share memory ya. Share memory itu ketika kita hidup dalam keluarga, dengan teman-teman sekolah, dengan teman-teman kerja ya, maka kita mempunyai share memori bersama ya. Karena itu kita ketika teman kita hilang, maka sebagian memori itu hilang juga ya. Memorinya ada ya, tapi orangnya udah tidak lagi. Misalnya ada, mungkin dia selalu mengingatkan kita pada makan siang, belajar, tiba-tiba dia meninggal, nggak lagi ada yang mengingatkan kita, maka memori kita juga akan terganggu. Jadi share memory ini biasanya sangat penting ya, dan akan terasa ketika orang dekat kita hilang, meninggal atau pergi ya. Jadi karena itu kalau ayah meninggal, ditinggal pacar yang sangat intens ya, mengingatkan Anda tentang sesuatu, banyak bicara, banyak kedekatan-kedekatan. Begitu mereka pergi, maka kita kehilangan memori bersama itu ya. Jadi betapa pentingnya ingatan itu hanya kalau di dalam psikologi berikutnya itu hanya bagian dari psikologi yang besar ya. Jadi Aristoteles walaupun hanya mengemukakan sedikit ya, hanya lewat membahas sedikit tentang jiwa, itu tidak berarti tidak kita gunakan, tapi dia mengingatkan kita betapa pentingnya memori. Baik saudara sekalian, selain dari Aristoteles mungkin ada, kalau Anda baca bahan kuliah nanti ya, saya akan share nanti PDF dari kuliah pertama ini dalam bentuk modul 1 ya, yaitu mengenai arti psikologi ya. Di sini juga ada Hippocrates ya, kemudian George Berkeley ya, juga dari Paul Broca ya. Paul Broca ini menemukan pusat bicara di otak ya. Jadi pusat bicara di otak. Jadi otak kita juga ini penuh dengan wilayah-wilayah. Ada wilayah bicara, ada front office-nya juga ini front office. Jadi kalau di sini ini bagian otak yang mengatur masalah baik buruk ya, etika kita, moral ya. Diduga psikopat itu mengalami kerusakan pada office-nya ini ya, bagian depan otaknya ini ya, frontal, prefrontal ya. Jadi dalam kuliah berikut kita akan bahas apa itu pengertian psikologi ya. Anda bisa baca di nanti PDF-nya ya. Sehingga nanti minggu depan selain itu kita juga akan bahas aliran-aliran di dalam psikologi, supaya Anda mengenal juga pendapat-pendapat, isu-isu penting yang ada di dalam perkembangan psikologi. Sehingga nanti saya tidak mungkin akan mengajarkan psikologi sosial secara langsung tanpa Anda memahami latar belakang dari psikologi, pengertian psikologi sosial, kemudian
sensasi, persepsi sebagai dasar dari memahami psikologi sosial. Baik, saudara sekalian, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe, share, and like.